Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Kita semua tahu dalam tatanan suatu negara, masyarakat terbagi menjadi 3 kelas utama, yaitu masyarakat bawah, menengah, dan atas. Lalu bagaimana jika ada orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuatan yang setara dengan satu negara? Kekayaannya ini membuat perekonomian suatu negara bergantung padanya, yang artinya jika sampai suatu negara bikin dia ngambek, maka dia bisa merobohkan negara tersebut dengan sangat mudah. Apakah orang-orang ini masih bisa disebut dengan masyarakat? Tentunya tidak ya. Kita menyebutnya dengan the global elites. Dan tidak hanya satu, tapi ada ratusan keluarga yang masuk dalam kategori ini. Gue akan coba untuk membahas 5 keluarga yang termasuk dalam the global elites. Jadi selamat datang di The Series of the Global Elites. Series ini akan terbagi menjadi 5 video yang terpisah. Video ini dipersembahkan atas request Bro Rivaldi dan didukung oleh. Simak sampai habis ya. Isaac Elchanan Rothschild, kelahiran tahun 1577, merupakan anggota keluarga pertama yang diketahui menggunakan nama Rothschild. Pada masa itu, rumah-rumah warga tidak diidentifikasi dengan nomor, melainkan dengan lambang dan juga warna. Nama Rothschild sendiri berasal dari bahasa Jerman yakni Rothenschild, yang berarti the red shield atau perisai merah. Jadi penyebutan aslinya adalah Rothschild. Namun kita akan menggunakan penyebutan yang umum ya, yaitu Rothschild. Legenda keluarga ini dimulai pada tahun 1744 dengan kelahiran Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt, Jerman. Ayahnya adalah Amschel Moses Rothschild yang memiliki bisnis money changer. Klien utamanya adalah keluarga bangsawan Hesse. Mayer mendirikan rumah finansial dan melebarkan sayapnya dengan memodali 5 usaha putranya di pusat finansial Eropa. 5 panah pada simbol keluarga Rothschild melambangkan 5 dinasti yang dibangun oleh 5 putra Mayer. Paul Johnson, seorang penulis dan sejahrawan asal Inggris mengatakan, keluarga Rothschild itu bersifat elusif. Tidak ada buku tentang mereka yang menguak dan akurat. Kumpulan omong kosonglah yang tertulis tentang mereka. Ada seorang wanita yang berencana menulis buku berjudul Lies About the Rothschild, yang akhirnya dia pun membatalkan untuk menulis tulisannya. Dia mengatakan, secara relatif sangat mudah untuk menemukan kebohongan. Itu membuktikan sangat tidak mungkin untuk menemukan kebenarannya, lanjut Paul. Kita kembali ke Mayer Amschel Rothschild. Dia melanjutkan usaha ayahnya dan terus menjalin hubungan bisnis yang baik dengan Pangeran William dari Hesse. Dari situ, dia dapat hidup mapan dengan mengoleksi dan menjual koin-koin langka. Di tahun 1769, Mayer mendapatkan jabatan sebagai agen pengadilan. Itu memberinya peluang yang besar untuk menghasilkan uang. Pada tahun 1770, Mayer menikah dengan gadis dari keluarga kaya yang bernama Gutles Snapper dan mendapatkan modal yang besar dari ayahnya yang juga bekerja sebagai agen pengadilan. Pasangan ini akhirnya melahirkan 5 orang putra dan 5 orang putri. Kemudian Mayer membuat ketentuan-ketentuan yang ketat bagi keluarga Rothschild, khususnya ketentuan dalam hal perkawinan. Rothschild adalah keluarga Yahudi, namun tidak seperti Yahudi pada umumnya, yang rata-rata kehilangan kekayaan mereka akibat kekerasan dan juga penyitaan. Keluarga Rothschild tahan terhadap serangan lokal. Aset-aset mereka disimpan dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan utang yang tersebar ke seluruh dunia. Karena inilah Rothschild mampu melindungi aset mereka dari kekerasan lokal. Bagian penting dari strategi kesuksesan Mayer Rothschild adalah menyerahkan kendali atas bank-bank mereka kepada pihak keluarga saja, sehingga itu memungkinkan mereka untuk merahasiakan mengenai besar kekayaan mereka. Praktek yang pertama dilakukan oleh keluarga Rothschild yaitu membiarkan beberapa saudara mendirikan cabang di berbagai pusat keuangan, baru diikuti oleh investor Yahudi lain.
Mayer Rothschild berhasil mempertahankan kekayaan keluarga melalui pernikahan buatan secara hati-hati, biasanya antara sepupu pertama dan sepupu kedua. Aturan pernikahan incest ini kemudian menjadi budaya di keluarga Rothschild. Namun pada akhir abad ke-19, hampir seluruh keluarga Rothschild mulai menikah dengan pihak luar lingkaran keluarga, tapi tetap harus dari keluarga aristokrat atau dinasti keuangan yang lain. Kelima putra Mayer adalah Amschel Mayer Rothschild, memegang cabang di Frankfurt. Yang kedua, Salomon Mayer Rothschild, memegang cabang di Wina. Yang ketiga, Nathan Mayer Rothschild, memegang cabang di London. Yang keempat, Kalman Mayer Rothschild, memegang cabang di Napoli. Dan yang kelima, ada Jacob Mayer Rothschild, memegang cabang di Paris. Pada tahun 1803, peperangan Napoleon dimulai dan keluarga Rothschild memperoleh keuntungan dari peperangan ini dengan memperdagangkan emas batangan pada waktu itu. Nathan memainkan peran penting dalam pendanaan sendiri segala upaya perang Britania Raya. Dia mendanai pengapalan emas batangan ke pasukan Adipati Wellington di seluruh Eropa, serta mengatur pembayaran subsidi Britania ke sekutu mereka. Ini memberikan kekayaan yang sebenarnya pada keluarga Rothschild. Pada tahun 1815 saja, keluarga Rothschild mengeluarkan 9,8 juta pound sterling dalam bentuk pinjaman subsidi kepada sekutu Britania. Para saudaranya membantu mengoordinasikan aktivitas Rothschild di seluruh Eropa, dan keluarga ini mengembangkan jaringan agen, pengapal, dan kurir untuk mengirimkan emas ke seluruh Eropa yang hancur akibat perang. Jaringan keluarga ini memberikan Nathan waktu juga informasi politik dan keuangan lebih dulu daripada rekannya, sehingga memberinya keunggulan di pasar dan pendirian dinasti Rothschild yang tidak ternilai. Nathan menerima berita mengenai kemenangan Wellington dalam pertempuran Waterloo sehari sebelum pengantar pesan resmi pemerintah. Nathan mulai khawatir. Setelah berita kemenangan Britania Raya diumumkan ke publik, pinjaman pemerintah ikut berkurang. Ini mengakhiri restrukturisasi ekonomi domestik pasca perang. Lalu Nathan melakukan sebuah keputusan investasi yang sangat nekat dalam sejarah keuangan dunia, yaitu membeli seluruh obligasi pemerintah dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian ia menjualnya saat ada lonjakan pendek di pasar pada tahun 1817 dengan keuntungan 40%. Ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Pada tahun 1818, ia mengatur pinjaman senilai 5 juta pound sterling ke pemerintah Prusia dan penerbitan obligasi menjadi bisnis utama di banknya. 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1816, 4 putra Rothschild diangkat sebagai bangsawan oleh Kaisar Austria, yaitu Francis I. Nathan baru diangkat pada tahun 1818. Semuanya mendapatkan gelar Baron Austria yang berarti ksatria. Karena itu, sejumlah anggota keluarga memakai D atau von untuk mengakui gelar bangsawannya tersebut. Bisnis perbankan keluarga Rothschild mencetuskan adi keuangan internasional selama industrialisasi Eropa dan berperan penting dalam pembangunan sistem rel kereta api di seluruh dunia dan pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek seperti terusan Suez. Selama abad ke-19, keluarga ini membeli sebagian besar properti di Mayfair, London. Bisnis besar abad ke-19 yang didirikan dengan modal keluarga Rothschild meliputi Allianz Assurance di tahun 1824 yang sekarang berganti nama menjadi Royal & Son Alliance. Perusahaan tambang Rio Tinto di tahun 1873. De Beers di tahun 1888. Pada tahun 1883, mereka mendanai pembangunan tambang minyak bumi. Hal ini memberi tantangan pada keluarga Rockefeller dalam memonopoli Amerika. Rothschild juga menguasai De Beers, perusahaan tambang berlian raksasa, dan Rio Tinto, perusahaan tambang minyak terbesar saat itu. Keluarga ini mendanai Cecil Rhodes untuk menciptakan koloni Rhodesia di Afrika. Sejak akhir 1880-an sampai seterusnya, keluarga Rothschild memegang penuh kendali perusahaan tambang Rio Tinto. Pemerintah Jepang mendekati keluarga Rothschild di London dan Paris untuk meminta bantuan dana selama Perang Rusia-Jepang.
Penerbitan obligasi perang Jepang oleh konsorsium London bernilai 11,5 juta pound sterling di tahun 1907 atau setara dengan 1,03 miliar pound sterling di tahun 2012. Pada akhir abad ke-19, keluarga ini membangun setidaknya 41 istana yang kemewahannya tak tertandingi bahkan oleh keluarga kerajaan sekalipun. Ribuan koleksi karya seni bernilai tinggi menghiasi interior istana-istana ini. Nathan disebut sebagai pria terkuat di Britania Raya. Pada tahun 1901, bisnis Rothschild cabang Frankfurt bubar karena Amschel Meyer Rothschild tidak memiliki keturunan untuk diwarisi. Pada tahun 1989, bank yang didirikan oleh Nathan yang bernama N.M. Rothschild & Son mendirikan kantor cabang perwakilan di Frankfurt untuk menghidupkan kembali bisnis Rothschild di sana. Cabang lain Rothschild di Austria, Jerman juga berdiri kokoh sampai Adolf Hitler memerintah Jerman. Ketika Nazi menguasai Austria pada tahun 1938, Rothschild menjual cabang ini. Sebagai Yahudi, anggota Rothschild di Austria melarikan diri membawa aset-aset likuid yang bisa mereka bawa. Namun, ada satu Rothschild yang tertangkap, yaitu Louis Nathaniel de Rothschild. Kemudian, dia dilepas setelah membayar uang tebusan yang sangat besar sejumlah 21 juta pound sterling pada tahun 1939. Tidak hanya itu, Nazi juga mengambil alih seluruh mansion dan koleksi seni. Akhirnya, cabang Austria resmi bangkrut. Beberapa tahun kemudian, hal yang serupa terjadi pada cabang Paris. Fakta bahwa koleksi seni yang Nazi dapatkan sangat bernilai tinggi, sampai-sampai Hitler dan Hermann Göring rela datang untuk melihat dan memilih mana yang mereka sukai. Diketahui ada 5.003 objek seni yang Nazi sita dari keluarga Rothschild. Saat ini bisnis Rothschild tidak sebesar pada abad 19 dulu. Mereka masih aktif di bidang perbankan, aset manajemen, konsultan keuangan, wine, dan yang selalu dimiliki oleh pengusaha kaya yaitu yayasan non-profit. Pada tahun 2003, grup perbankan Rothschild dikendalikan oleh Rothschild Continuation Holdings yang terdaftar di Swiss. Perusahaan ini dikendalikan oleh Concordia BV yang terdaftar di Belanda. Concordia BV dikendalikan oleh Paris Orleans SA yang terdaftar di Prancis. Dan Paris Orleans SA dikuasai oleh Rothschild Concordia SAS, sebuah holding company milik keluarga Rothschild. Rothschild Continuation Holding juga menjalankan N.M. Rothschild & Sons yang didirikan oleh Nathan di London. Pada tahun 2005, perusahaan asal Hong Kong Jardine Strategic membeli 20% saham Rothschild Continuation Holdings, sedangkan 7,5%-nya diakuisisi oleh Rabobank Group, salah satu bank terbesar dari Belanda. Rabobank dan Rothschild membuat perjanjian kerjasama di bidang konsultan merger dan akuisisi, serta konsultan pasar saham dalam sektor makanan dan agribisnis. Pada tahun 2004, N.M. Rothschild & Sons menarik diri dari pasar emas, komoditas yang telah digeluti Rothschild selama 2 abad. Meskipun begitu, sampai hari ini harga emas masih ditetapkan 2 kali dalam sehari, yaitu jam 10.30 dan 15.00 di kantor N.M. Rothschild yang dihadiri oleh 5 perwakilan dari bank investasi seperti Deutsche Bank, HSBC, Scotra Mocatta, dan Societe Generale. Dan ketua dari rapat ini ditunjuk oleh Bank Rothschild. Bertempat di kantor Rothschild di London, 2 kali sehari harga emas ditetapkan secara informal. Meskipun begitu, penetapan ini diakui dan menjadi patokan di seluruh dunia. Hari ini gue iseng-iseng ngecek list orang terkaya di dunia di website Forbes. Hanya ada 2 Rothschild yang ditemukan, yaitu di urutan 726, Jeff Rothschild. Namun dia bukanlah anggota keluarga Rothschild, hanya kebetulan memiliki nama marga yang sama. Cuman ada 1 anggota asli Rothschild yang termasuk dalam list ini. Itu pun di urutan cukup bontot, yaitu di urutan ke 1833, Benjamin de Rothschild, dengan kekayaan 1,3 miliar US dollar. Ada spekulasi bahwa kekayaan sebenarnya disembunyikan. Namun kalau pendapat gue sendiri, sepertinya data di Forbes ini benar sih. Mengingat silsilah keluarga Rothschild sangat besar dan tersebar di Eropa. Jadi kekayaannya pasti terbagi.
Episode berikutnya kita akan membahas tentang Rockefeller. Tapi kita akan selingi dengan biografi lain supaya teman-teman yang lain tidak bosan dengan channel ini. Hehe. Oke, sampai jumpa lagi ya di video yang berikutnya. See ya!